Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah pesta pernikahan di Tulang Bawang berlangsung di tengah banjir. Dua wanita penjual ubi bakar di Bandar Lampung menggagalkan pencurian sepeda motor. Pelaku ditarik dan dipukuli sandal. Stok bahan bakar minyak selama masa libur panjang diklaim melimpah, tapi antrian truk di SPBU masih terjadi. Awal masa libur sekolah saat ini, toko seragam sekolah masih sepi pelanggan. Di antaranya terpantau di toko seragam sekolah di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Kamis pagi. Menurut pegawai toko, saat ini belum banyak warga yang membeli seragam sekolah untuk putra-putrinya. Dan mereka biasanya baru akan belanja saat menjelang akhir libur sekolah mendatang. Pada awal masa libur, pelanggan paling banyak sekitar 5 orang saja sehari. Kalau udah waktu yang mendekati masa itunya habis, liburannya baru kesini rame. Kalau dibanding tahun kemarin dengan hari ini yang sama, ramai mana Mbak? Belum tahu ya, karena kan masih sepi nih. Besok kalau udah mendekati mau ajaran baru dia rame. Mungkin bulan depan kali, awal-awal bulan depan baru rame. Kalau biasanya tahun kemarin rame nggak? Rame banget, padat di sini. Gimana Mbak dibandingin tahun yang lalu? Rame nggak? Sama kayak tahun kemarin juga. Di awal-awal masih kayak gini sepi, belum rame. Biar udah beres Pak, biar udah selesai duitnya nanti nggak ada gimana. Gitu. Mumpung lagi ada duitnya. Nah, kenapa memilih salah satunya toko ini Bu? Karena kualitasnya lebih bagus. Toko yang lain? Beli Masih sepi ya Bu ya? Kalau udah dekat rebutan pasti ya. Tidak hanya toko seragam sekolah, para tukang permak seragam sekolah juga sedang sepi pelanggan. Jikapun ada pelanggan yang datang, itu bukan dari kalangan wali murid, melainkan warga yang memperbaiki pakaian sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin jauh Bang. Kalau jauh tahun kemarin itu sehari bisa dapat di 700 atau 500. Per hari? Ini, Ribu? Iya, 700.000, 500.000. Sekarang 200.000. Itu udah alhamdulillah Bang. Jauh bener. Tahu penyebabnya Pak? Kalau kayaknya sih yang pertama itu ekonomi lah. Jelas sekarang cari duit susah Bang. Untuk cari apa gitu ya. Kalau sekarang ini Bang untuk makan aja udah syukur alhamdulillah. Nah, kalau tahun kemarin tuh bisa, kalau sehari itu bisa 150 biji. Sekarang ini 20 biji saja udah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, masa libur kenaikan sekolah akan berakhir pada 13 Juli 2025. Para siswa akan kembali masuk sekolah serentak pada tanggal 14 Juli 2025. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tren tempat wisata tidak hanya untuk hiburan saja, namun juga mulai bernilai edukatif. Seperti di Taman Wisata yang terletak di Sukarame, Bandar Lampung ini, yang memiliki konsep wisata alam sekaligus edukasi tentang dunia satwa. Selain bisa menikmati suasana alam yang masih asri, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan berbagai satwa seperti kelinci, domba, burung, unggas, hingga ikan koi. Lagi liburan di Bandar Lampung, kemudian ini kan banyak binatang juga, ngenalin sama si kecil, hewan-hewan, ada ini banyak ikan apa semuanya. Karena menurut Mbak tempat wisata ini bagus nggak sih? Bagus. Terus terjangkau juga untuk biaya masuknya, biaya untuk ngasih makan binatang-binatangnya. Jadi alasan liburan ke sini sama anaknya? Kenapa ya? Karena banyak
ini binatang-binatang kan, bisa untuk edukasi anak, untuk ngasih makan apa kayak kelinci, ikan gitu kan, anak-anak pasti suka gitu kan, seru. Tempat wisata seluas sekitar 1 hektar ini cocok untuk anak-anak. Selain itu, berbagai bangunan ala Eropa sangat cocok untuk jadi latar belakang bersuah foto. Kalau konsep wisata yang ditawarkan Farmora tuh lebih ke edukatif ya, edukatif untuk anak-anak. Karena anak-anak tuh kita mau anak-anak juga bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Karena kita punya domba, ikan koi, kelinci, beberapa unggas juga yang sering dijumpai lah sama anak-anak. Untuk mereka tuh bisa kasih makannya, bisa berinteraksi langsung. Tiket masuk ke tempat wisata ini Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp20.000 untuk dewasa. Ada juga tempat penjualan makanan yang disediakan pengelola setelah Anda lelah berkeliling. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung? Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Nasi tiwul mungkin tidak asing terdengar. Ya, panganan yang banyak dikonsumsi masyarakat ekonomi bawah untuk pengganti nasi beras tersebut kini naik tahta karena banyak dijual di restoran. Pelanggan nasi tiwul kini hampir merata seluruh kalangan. Salah satunya dijual di restoran milik Suryati yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Pawang. Nasi tiwul kini banyak digemari pelanggannya. Nasi tiwul biasanya dihidangkan dengan sayur santan. Makan tiwul ini kalau di sini selain enak ya juga murah. Sering saya makan. Enak, murah. Terus kondisi saat ini ramai nggak sih? Kondisi saat ini semenjak corona ini udah mulai sepi sih makan ini. Cuman yang kadang-kadang yang datang sini memang udah biasa makan di sini. Seperti saya gitu yang udah sering makan di sini. Senang dengan makan tiwul ya? Ya. Nasi tiwul lengkap dengan sayur dan lalap dijual Rp25.000 per porsi. Menurut pedagangnya, ia bisa menjual hingga 2 kg tiwul sehari. Makanan utama kita nasi tiwul mas, yang spesial. Tapi kalau nggak doyan nasi tiwul juga ada, disiapin nasi putih. Menu unggulannya itu ikan sungai, kayak ikan gabus, ikan nila disangkan terus. Kalau nggak doyan ikan juga ada ayam, ada udang, kayak biasanya. Per porsinya sendiri? Kalau pakai ikan sungai itu rata-rata di harga 20.000, itu sudah lengkap, sudah plus lalapan, sudah ada sambelnya juga. Nasi tiwul merupakan makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari singkong atau geplek. Tiwul merupakan makanan khas Indonesia yang awalnya dibuat oleh masyarakat di Pulau Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.